Shalom, selamat pagi untuk kita semua dan kita bersyukur hari ini Tuhan membawa kita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu melandasi dalam renungan ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53, saya akan membacakannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam Injil Yohanes, dalam Injil Lukas dan Injil Yohanes, maka dua kitab ini membukakan secara jelas dari bukti-bukti akan kebangkitan Yesus. Tadi kita membaca dalam ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51 dan dikatakan, "Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga." Injil Lukas dan Injil Yohanes sangat konsen mengungkapkan tentang keberadaan Yesus seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-44, seperti yang disampaikan oleh kitab Taurat, kitab para nabi maupun kitab Mazmur, kitab puisi. Dan di sini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka karena ingin membukakan pemahaman dan pengertian orang percaya dan para murid pada saat itu. Karena pada para murid ada di antara mereka masih dalam keraguan-raguan. Mereka sangat meragukan bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu, apakah itu Yesus atau bukan. Maka di ayat yang ke-39 kita membaca ayat di atas. Dalam ayat 39 pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, dia berkata, "Tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Ayat ini untuk mempertegaskan kembali atas keraguan-raguan para murid, oleh karena mereka bertanya-tanya tentang keberadaan siapa sesungguhnya. Ada sebagian mereka yang meyakini bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus berdasarkan penampakan mereka, berdasarkan perjumpaan mereka dengan Yesus dan para murid. Tetapi ada beberapa juga yang meragukan akan hal itu. Oleh
Maka dalam Injil Lukas ini, Lukas mempertegaskan ulang tentang hakikat dan keberadaan Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, dan membuktikan secara nyata dan jelas tentang siapakah Yesus itu. Bahwa ternyata pemahaman mereka selama ini memahami dan mengonsep Yesus yang adalah seorang guru yang hanya sebatas mengajar dan membimbing mereka. Tetapi karya salib telah membukakan sedikit pemahaman di dalam diri mereka. Maka ayat 345 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus menyingkapkan pengetahuan dalam diri mereka, dan Yesus membukakan rahasianya bagi mereka untuk mereka bisa memahami. Persoalannya adalah kenapa sulit untuk memahami hal ini? Kenapa orang sangat sulit sekali untuk memahami tentang keberadaan Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias, yang datang dari Bapa, yang diutus dari Bapa? Oleh karena orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus pastilah akan sulit memahami rahasia Allah. Tetapi bagi mereka yang berjumpa dengan Yesus, maka mereka akan dapat memahami tentang konsep keberadaan Allah di dalam diri dan di dalam hidup dan di dalam dunia ini. Oleh karena itulah maka kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka pada saat setelah dia bangkit menunjukkan dan menyatakan bahwa yang sesungguhnya dia adalah Yesus yang telah diutus. Yesus yang dulu bersama dengan mereka maupun yang telah bangkit itu adalah Yesus yang sama. Tidak ada yang bedanya. Karena itulah maka pengetahuan mereka perlu dibukakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam bagian ini dan melihat bagian ini, maka sesungguhnya Yesus ingin mempertegas dan menjelas ulang kepada mereka tujuan dia datang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Maka dalam ayat 46 dikatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit, sebagaimana yang diungkapkan dalam Yesaya 61. Maka Injil Lukas juga mempertegaskan kembali bahwa seorang hamba yang menderita itu menunjuk kepada Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Karena melalui penderitaan sang hamba ini, orang percaya mengalami pemulihan. Melalui kematian dan melalui kebangkitan dan keterangkatnya Yesus ke sorga, maka memberikan satu pengharapan bagi orang yang percaya itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan ulang tentang arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Kenapa perlu kita harus memikir secara ulang tentang hal ini? Supaya kita tidak memiliki yang namanya gagal fokus di dalam diri kita. Karena ketika kita berbicara tentang hari kenaikan, seperti yang kita buat pada hari ini tepat pada tanggal 21 Mei, kita memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa esensi yang lebih dekat dari dalam diri kita untuk memahami tentang hari kenaikan ini? Karena bagi kita bahwa sepertinya hari kenaikan tidak ada bedanya dengan ibadah minggu dibanding dengan hari-hari yang lain. Contoh ketika kita mungkin perayaan Natal, dalam kepala kita langsung teringat bahwa kalau kita merayakan Natal berarti kita merayakan hari kelahiran Yesus. Berarti ada sukacita yang besar di sana. Oleh karena segalanya akan dibuat secara meriah dalam penyambutan kelahiran Yesus. Pada saat kita mengadakan perayaan Jumat Agung, maka yang terngiang di dalam kepala kita adalah kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mulai dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Penderitaan yang tidak ada akhirnya dialami oleh
Bahkan sampai dia menyerahkan nyawanya dalam Jumat Agung itu. Terus masuk dalam perayaan Paskah, maka kita mengingat bahwa kemenangan yang Tuhan sediakan melalui kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Maka kita melihat di sana bahwa orang percaya telah beroleh kemenangan atas maut. Nah, sekarang ketika kita masuk dalam perayaan hari kenaikan, apa yang kita pahami dari hari kenaikan? Kita sadar bahwa hari kenaikan berarti hari perpisahan. Kalau itu hari perpisahan, bagaimana mungkin hari perpisahan ini menjadi hari yang sukacita? Karena ada yang akan pergi, sosok guru yang agung, sosok guru yang mulia, yang dikagumi, yang dibanggakan oleh para murid, harus berpisah dan meninggalkan mereka untuk jangka waktu yang tidak dapat diketahui sampai kapan dan tidak bisa ditemukan lagi. Maka di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam reaksinya sangat berbeda. Justru para murid mengalami sukacita yang besar di Yerusalem sambil mereka menunggu di bait Allah tentang apa yang Yesus katakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian kita juga dibawa untuk belajar dan memahami apa sih esensi sesungguhnya di dalamnya tentang hari kenaikan itu. Apakah hari kenaikan juga akan menjadi satu sukacita dan kegembiraan di dalam diri kita oleh karena kita menemukan makna dan esensi yang sesungguhnya? Ataukah hari kenaikan kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting bagi kita untuk memahami tentang esensi dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Beberapa makna nilai yang sangat penting yang harus kita pahami tentang kenaikan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi seluruh janji Allah di dalam dirinya, dalam pekerjaan yang Allah percayakan untuk menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Bahwa sesungguhnya bahwa seluruh janji Allah telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah hamba yang menderita. Dia adalah Mesias yang harus mati, dan dia juga Mesias yang akan bangkit. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena sebelum peristiwa ini ada banyak orang yang mengaku mereka adalah Mesias. Ada banyak orang mengaku bahwa mereka diutus oleh Allah. Memunculkan satu kebingungan dan keraguan di dalamnya. Karena pada masa itu juga lahir beberapa golongan-golongan yang di dalam golongan itu tetap mengungkapkan bahwa mereka diutus dan semuanya diutus. Tetapi mereka tidak menemukan yang mana yang sesungguhnya hamba yang menderita yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Karena pada akhirnya setiap orang yang mengaku mereka adalah Mesias, yang pada akhirnya mereka tidak tahu akhir dari segala kehidupannya. Tetapi bagian ini dalam Injil Yohanes, Lukas mengungkapkan dengan kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi dari Allah Trinitas itu sendiri, yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur itu sendiri. Bahwa dia adalah pribadi kedua yang ada di tengah-tengah para murid. Maka dengan kehadirannya di tengah para murid, dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapanya sendiri. Maka selalu kita menemukan dalam pernyataan yang Yesus katakan bahwa aku datang dan melakukan kehendak Bapa. Dia selalu mempermuliakan Bapa. Berarti menunjukkan bahwa dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga telah menyatakan bahwa janji itu telah digenapi oleh Yesus Kristus itu sendiri.
Dan yang kedua, kita melihat esensi dari kenaikan ini diungkapkan di ayat yang ke-51, dikatakan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang kedua, kita melihat melalui kenaikan Yesus, justru Yesus menyatakan karena dia dari sorga, dia kembali lagi ke sorga. Melalui kebangkitan ini dan melalui peristiwa kebangkitan Yesus, orang percaya dibawa kepada satu pemahaman bahwa Yesus bukan datang dari manusia, tetapi Yesus datang dari sorga. Maka dia juga harus kembali ke sorga. Kuburan tidak bisa menerima keberadaannya, tetapi dia harus kembali ke sorga. Oleh karena dia pribadi dari sorga itu sendiri. Pertanyaannya bagi kita sekarang, siapa yang pernah dan yang kembali ke sorga? Hanya orang yang dari sorga yang dapat kembali ke sorga. Mungkin kita katakan bahwa perjanjian lama pun ada. Kita melihat Henokh. Kita juga melihat yang Nabi Elia naik ke sorga. Namun pertanyaan bagi kita, apakah kenaikannya ke sorga sama seperti yang dialami oleh Yesus? Lukas mencatat dengan begitu detail sekali dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan dan dia menyampaikan hal-hal yang harus Yesus katakan dengan mereka. Maka Yesus membawa mereka keluar, yang menarik di sana. Lalu ia memberkati mereka. Ini hal yang menarik. Keterangkatan Yesus ke surga dalam posisi bahwa Yesus memberkati para murid itu sendiri. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Pertanyaan bagi kita, Henokh, apakah ada yang menyaksikan secara langsung dengan peristiwa yang Henokh naik ke surga? Pasti ada, tetapi tidak seperti yang dialami oleh Yesus. Elia disaksikan oleh Elisa naik ke surga. Tetapi apakah Elia juga memberkati? Dan tidak. Tetapi peristiwa ini hanya dialami dan hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika dia naik ke surga, dia memberkati para murid dan menunjukkan bahwa dalam janji berkat terkandung makna teologis yang dalam di dalamnya. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keterangkatan Yesus ke surga sekali lagi saya katakan karena dia pribadi dari surga. Yang ketiga, kita lihat esensi dari kebangkitan Yesus naik ke surga ini. Apa yang dapat kita lihat di sana? Dengan terangkatnya Yesus ke surga, maka dia telah mengalahkan kematian itu sendiri. Dengan keterangkatan Yesus ke surga, maka kematian tidak dapat membelenggu keberadaan Yesus itu sendiri. Oleh karena itulah, maka Paulus katakan dalam 1 Korintus tadi dikatakan, karena ada kebangkitan, maka di sana ada pengharapan. Karena ada kebangkitan, maka tumbuh keyakinan yang dalam di dalam diri kita. Karena ada kebangkitan, maka orang percaya akan mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus alami. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga telah memberikan satu jaminan bagi orang percaya tersedianya kebangkitan bagi kita. Kalau ketersediaannya kebangkitan bagi orang percaya, maka kita diingatkan supaya kita tidak takut menghadapi kematian itu sendiri. Supaya kita tidak gentar menghadapi kematian. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian telah membawa kita untuk mengalami kehidupan yang abadi. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya hanya melewati kematian, membawa kita untuk hidup bersama dengan Yesus. Sebagaimana para murid hidup bersama dengan Yesus dan melalui kebangkitan Yesus, maka ada jaminan. Sehingga disinilah kita lihat para murid berani menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Para murid berani bersaksi tentang Yesus yang disalibkan.
Para murid berani mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Raja atas segala bumi. Sehingga mereka tidak gentar dengan kematian. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang apa yang dialami oleh Stefanus. Tidak sedikit pun Stefanus gentar pada saat dia menceritakan tentang Yesus. Meskipun pada akhirnya Stefanus harus dirajam dengan batu. Tetapi pernyataan yang keluar dari dalam mulut Stefanus, "Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di samping Allah Bapa itu sendiri." Yang Stefanus melihat kemuliaan Allah yang sangat besar. Itulah yang membawa Stefanus untuk tidak gentar terhadap eksekusi yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pesan ini juga memberikan satu pemahaman bagi kita hari ini, bahwa sesungguhnya kehidupan dan kematian adalah milik dari Yesus Kristus itu sendiri. Maka apapun yang terjadi dalam hidup tidak membuat kita menjadi gentar dan gatal, tetapi kita meyakini bahwa kehidupan abadi disediakan oleh Allah. Yang keempat, kita melihat bahwa makna dari kenaikan Yesus ke surga ini. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14, maka di situ digambarkan dengan jelas sekali. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, agar di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang kita mau lihat di sana? Bahwa ternyata melalui kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga, maka Kristus telah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Berarti menandakan bahwa bumi sekarang ini adalah kemah sementara, yang pada akhirnya kemah ini akan diambil. Tetapi tempat yang abadi Allah sediakan bagi kita. Allah sangat tahu sekali apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka sebelum kita mengalami tujuan akhir itu, Yesus melakukan itu semua supaya melalui kebangkitan Kristus memberikan satu pesan, memberikan satu kepastian, memberikan satu keyakinan bahwa ada tempat yang Yesus sediakan bagi kita. Dan yang terakhir, kita mau melihat makna dari semuanya ini. Dengan kenaikan Yesus ke surga, sebagaimana yang dikatakannya ayat yang ke-51 dan 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu perjalanan yang sangat baik sekali, yang sangat indah yang dilakukan Yesus. Dikatakan di sana bahwa dia pergi, ayat yang ke-49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Bagian ini mengungkapkan bahwa apa yang dijanjikan Bapa kepada para murid. Dalam tulisan Yohanes dan Injil Yohanes, maka kita menemukan di sana Yesus sendiri katakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengirim penolong bagi kami. Bagian yang kelima ini kita mau melihat, dengan kenaikan Yesus ke surga, maka diberinya ruang bagi kita orang percaya untuk bisa mengalami pribadi ketiga dari Allah Trinitas itu sendiri, yaitu dikirimnya dan diberinya Roh Kudus kepada kita, sebagaimana yang dijanjikan dalam Injil Yohanes, bahwa dia akan memberikan pada para murid seorang penolong. Maka dalam Kisah Para Rasul, Lukas melanjutkan tulisannya. Di sana dikatakan bahwa mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang mengubah hidup mereka, yang membawa mereka berani untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Yang mengungkapkan dalam keberadaan diri kita bahwa dengan kenaikan
menaikkan Yesus ke sorga, ruang untuk pribadi ketiga untuk kita pahami dengan baik, itulah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus diutus dari Bapa dan keluar dari Anak dan menyatakan kemuliaan Bapa dan Anak itu sendiri. Maka ini mempertegas ulang tentang Trinitas yang kita imani, yang kita percaya dalam kekristenan kita, bahwa pribadi ketiga adalah Roh Kudus yang punya fungsi untuk membimbing, menuntun, mengingatkan, dan memperbaiki kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui karya Roh Kudus, berita tentang Yesus Kristus mulai tersebar, tidak hanya di Yerusalem. Maka dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa mereka memulai dari Yerusalem, dan Kisah Rasul katakan sampai ke ujung bumi. Inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Berarti berita Injil harus sampai, dan untuk bisa menyampaikan itu hanya pribadi dari Allah itu sendiri. Tanpa pribadi dari Allah, berita yang disampaikan para murid tidak ada nilainya. Tetapi dengan mereka mengalami pribadi ketiga dari Trinitas, ketika mereka menyampaikan tentang pesan dan berita tentang Yesus, berita itu sampai ke ujung dunia. Apa yang menjadi dampak dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kenaikan Yesus ke sorga, maka Injil tersebar ke seluruh dunia. Ini dampak dari semua yang terjadi. Melalui kenaikan Yesus, maka Injil harus diberitakan kepada segala suku bangsa. Untuk berita Injil ini, maka dikatakan kita adalah saksi. Allah melibatkan kita dalam melakukan pekerjaannya. Allah mengutus kita dalam menjalankan fungsi sebagai orang percaya. Berarti tugas kita semua hari ini adalah menyampaikan tentang berita pertobatan itu sendiri. Berita pertobatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan berita pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar sana tidak ada berita pertobatan dan pengampunan dosa, karena di dalam Yesus dosa kita diampuni. Di dalam Yesus kita mengalami pemulihan di dalam hidup, dan di dalam Yesus kita mengalami pertobatan yang Allah kerjakan di dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka berita tentang kesaksian ini harus kita sampaikan. Tugas untuk bersaksi adalah tugas orang percaya. Karena kita percaya kepada Yesus, maka tugas kita harus menyaksikan Yesus sebagai orang lain. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menceritakan Yesus kepada orang lain. Ini adalah tugas kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari dari nilai-nilai hal ini? Yang pertama yang kita mau melihat, orang percaya telah mengalami kuasa daripada Tuhan. Melalui kebangkitan Kristus, orang percaya mengalami kuasa. Kuasa yang dialami oleh orang percaya adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Maka kita dituntut untuk menceritakan tentang Injil Yesus Kristus kepada orang. Yang kedua, bahwa kita mau melihat dari bagian ini, orang percaya tidak ditinggalkan seorang diri, tetapi ada pribadi ketiga, itu Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang membawa kita untuk semakin mempermuliakan Tuhan di dalam hidup. Dan yang terakhir, mari kita pahami agar melalui hidup kita, kesaksian dan berita pertobatan dan pengampunan dosa kita sampaikan kepada orang. Karena saat ini dunia membutuhkan pertobatan. Saat ini dunia membutuhkan pengampunan dosa. Dan hanya Yesus yang dapat melakukan itu semua. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita memberitahukan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dan pelepasan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia, anugerah dan bimbingan Tuhan bagi kami.
bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya Allah juga melawat dan memberkati. Kami rindu Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami digerakkan oleh Tuhan untuk menyaksikan Kristus bagi dunia ini. Kami dibawa Tuhan untuk mengalami kuasa karya roh di dalam diri kami. Dan kami juga dibawa untuk mengenal pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Tuhan tolong kami, supaya kami dalam hidup kami fokus dan berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.